Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wacana. Yuk, Beda. beda. Itu Rahmah. Nah, hari ini kita mau menyelami sebuah fenomena yang rasanya nyata sekali dan dekat dengan kehidupan banyak orang ya. Bahkan mungkin kita sendiri mengalaminya. Fenomena generasi sandwich. Mereka ini kan para pejuang yang posisinya persis di tengah. Terhimpit oleh dua tanggung jawab besar. Di satu sisi merawat orang tua yang semakin menua, dan di sisi lain yaitu membesarkan anak-anak yang masa depannya juga harus diperjuangkan. Betul. Posisi yang sangat berat ya. Penuh pergulatan batin, finansial, dan juga emosional. Nah, dari sinilah muncul sebuah pertanyaan yang menurut saya fundamental sekali, dan ini akan jadi inti diskusi kita. Tentunya dari kacamata Islam ya. Jadi, ketika terjadi benturan kepentingan yang ya tidak terhindarkan, mana sih yang harus didahulukan oleh generation sandwich ini? Apakah kewajiban suci berbakti tanpa batas kepada orang tua, atau justru tanggung jawab utama untuk menjaga keutuhan keluarga inti dan kesehatan diri sendiri? Oke, kalau dari sisi saya akan berargumen bahwa Islam, sebagai agama yang adil dan sangat realistis, itu menekankan prinsip keadilan dan kemampuan. Jadi prioritas utama seorang muslim itu ada pada tanggungan langsungnya, yaitu keluarga inti. Sementara bakti kepada orang tua, meskipun sangat mulia, tetap ada batasannya yang jelas. Tujuannya ya agar tidak membawa pada kehancuran diri dan keluarga. Sementara saya akan coba mempertahankan pandangan bahwa kedudukan bakti pada orang tua atau birrul walidain dan ancaman dosa durhaka itu sesuatu yang begitu fundamental. Posisinya sangat tinggi. Sehingga kehati-hatian untuk tidak jatuh ke dosa ini harus menjadi pertimbangan utama. Bahkan ketika kita berada dalam tekanan finansial dan emosional yang paling berat sekalipun. Baik, saya mulai dari sisi saya ya. Fondasi utama cara pandang saya itu sebuah prinsip universal dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini bukan sekedar ayat penghibur loh. Ini adalah landasan hukum, landasan etika. Islam itu tidak menghendaki sebuah pengorbanan yang justru merusak pilar-pilar kehidupan lain yang juga wajib dijaga. Misalnya, kesehatan mental diri, masa depan anak-anak, dan keharmonisan rumah tangga. Nah, dari prinsip inilah para ulama merumuskan sebuah metodologi berpikir yang luar biasa, yaitu fikih prioritas atau fiqh al-aulawiyat. Ini bukan sekedar daftar kewajiban, tapi cara menimbang mana yang harus didahulukan saat sumber daya kita terbatas. Dalam konteks keluarga, hadis riwayat Abu Daud itu kan menegaskan, cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Tanggungan primer itu jelas, istri dan anak. Adapun kewajiban menafkahi orang tua, itu menjadi wajib dengan dua syarat kumulatif. Pertama, orang tua dalam kondisi fakir, tidak mampu. Dan yang kedua, anak dalam kondisi mampu secara finansial setelah memenuhi kebutuhan pokok keluarga intinya. Jadi mendahulukan biaya sekolah anak daripada, katakanlah, keinginan sekunder orang tua, itu bukanlah durhaka. Itu adalah bentuk penegakan keadilan. Iya ya. Saya paham kerangka berpikir itu. Logis sekali. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang lain ya. Sudut pandang ruhani dan kedudukan kita di hadapan Allah. Saya melihat betapa sakralnya posisi orang tua. Coba perhatikan bagaimana Al-Quran di surat Al-Israel ayat 23 dan 24 meletakkan perintah untuk berbakti kepada orang tua, birrul walidain, itu persis setelah perintah untuk mentauhidkan Allah. Ini bukan kebetulan. Ini sinyal bahwa isu ini, ya, peringkat kedua setelah keimanan itu sendiri. Rasulullah pun dalam hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa dosa terbesar setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan, ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Nah, yang sering kita lupakan itu adalah betapa halusnya pintu-pintu durhaka itu. Durhaka itu bukan cuma mengusir atau membentakkan, Al-Quran secara eksplisit melarang kita bilang atau uffin. Para ulama menafsirkan ini sebagai tingkatan terendah dari kata-kata yang menyakitkan. Terus, bagaimana dengan wajah masam saat dimintai tolong? Atau helaan napas berat saat mereka telepon? Atau lebih mendahulukan beli gawai baru untuk anak daripada obat untuk orang tua? Ini semua area abu-abu di mana kita bisa tergelincir. Jadi, argumen saya adalah, risiko jatuh ke dalam dosa besar ini harus jadi filter utama dalam setiap keputusan. Kehati-hatian dalam menjaga adab dan perasaan mereka, itu harus didahulukan. Itu pengingat yang sangat penting soal adab, saya setuju. Tapi
di mana kita menarik garis antara adab dan kemampuan finansial yang objektif. Mari kita bawa ke skenario yang sangat nyata ya. Bayangkan pendapatan seseorang bulan ini hanya cukup untuk salah satu dari dua pilihan. Bayar SPP sekolah anak, yang kalau tidak dibayar anak bisa dikeluarkan. Atau membeli paket obat-obatan jantung untuk orang tua. Nah, disinilah fikih prioritas itu bukan lagi teori, tapi jadi pisau bedah untuk mengambil keputusan yang paling sedikit mudaratnya. Secara fikih, dana itu ya harus dialokasikan untuk anak. Kenapa? Karena itu tanggungan langsung dan masa depannya dipertaruhkan. Lalu bagaimana nasib orang tua? Ini bukan berarti menelantarkan ya, bukan. Islam itu kan agama komunal. Solusinya adalah mencari jalan kolektif. Pertama, komunikasi dengan saudara-saudara yang lain untuk bagi beban. Gunakan kerangka ini bukan durhaka, tapi sebuah manajemen tanggung jawab yang cerdas. Saya paham, logika itu memang dingin dan terstruktur. Tapi hubungan orang tua dan anak itu hangat dan emosional. Dalam situasi sulit seperti yang Anda gambarkan tadi, yang dinilai Allah itu bukan cuma alokasi dana yang logis, tapi juga niat, usaha, dan adab kita dalam menyampaikannya. Mengabaikan kebutuhan orang tua sepenuhnya dengan dalih prioritas anak, meskipun logis, itu bisa membuka pintu durhaka dari sisi lain, menyakiti perasaan mereka. Yang lebih utama itu komunikasi. Daripada tidak memberi sama sekali, lebih baik datang dengan hormat, cium tangan mereka, dan bilang dengan lembut, "Bapak Ibu, mohon maaf, rezeki bulan ini terbatas sekali. Untuk saat ini, saya hanya bisa bantu sekian untuk sebagian obat. Mohon doakan bulan depan, rezeki saya lebih lapang." Memberi sedikit dengan hati tulus dan adab yang terjaga, itu jauh lebih mulia di mata Allah daripada tidak memberi sama sekali dengan alasan prioritas. Jangan sampai karena mengejar kesempurnaan untuk anak, kita justru memutus pintu bakti sekecil apapun itu. Itu kerugian ruhani yang besar. Saya setuju sekali adab dan komunikasi itu kunci. Tentu itu harus dilakukan. Poin saya bukan tentang offloading tanggung jawab, tapi tentang mencari solusi sistemik ketika seorang individu sudah di titik puncak, di batas kemampuannya. Dan ini membawa saya ke satu dimensi lain yang seringkali tabu dibicarakan, yaitu konsep durhaka dua arah. Teks-teks Islam, termasuk hadis, juga menyinggung bahwa orang tua itu bisa durhaka pada anaknya. Misalnya, dengan tidak memberi nama yang baik, tidak mendidik, atau bahkan menelantarkan hak-hak dasar anak di masa lalu, baik nafkah, pendidikan, maupun kasih sayang. Beban generasi sandwich ini kan seringkali bukan cuma finansial, tapi juga luka batin dari pengasuhan yang tidak adil. Prinsip keadilan atau adil menuntut kita mempertimbangkan hal ini. Kewajiban anak untuk berbakti itu tidak muncul dari ruang hampa. Ia bagian dari hubungan timbal balik. Ini bukan untuk membenarkan balas dendam ya, sama sekali bukan. Tapi ini untuk menempatkan kewajiban dalam kerangka keadilan yang proporsional. Wah, sebentar. Maaf ya, tapi argumen itu rasanya sulit saya terima sebagai pembenaran untuk mengurangi standar bakti, apalagi sampai menelantarkannya. Konsep durhaka orang tua itu memang ada, tapi penggunaannya harus sangat hati-hati. Ini konsep yang berbahaya kalau dipegang oleh hati yang sedang terluka, karena bisa dengan mudah jadi justifikasi untuk membalas. Konsep itu ada untuk memberi kita pemahaman, kerangka untuk memaafkan, dan konteks atas kesulitan kita, bukan sebagai lisensi untuk anak mengabaikan kewajibannya. Kewajiban berbuat baik bir kepada orang tua itu perintah independen dari Allah kepada anak, bukan kontrak transaksional. Bukti terkuatnya ada di surat Luqman. Allah berfirman, "Jika orang tuamu yang musyrik memaksamu berbuat syirik, jangan taati mereka, tapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Bayangkan, bahkan kepada orang tua yang memajak pada dosa terbesar pun kita masih diperintahkan berbuat baik. Jadi, prinsip utamanya tetap hormati dan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Luka batin itu nyata, saya akui, tapi obatnya adalah terapi, doa, kelapangan hati, bukan dengan memutus silaturahmi. Bukan jalan Islam. Pertanyaan saya bukan tentang pembalasan, tapi tentang batasan. Di mana batasnya? Apakah Islam menuntut seorang anak yang jadi korban kekerasan, katakanlah, di masa lalu, untuk kembali menempatkan dirinya dalam situasi yang membahayakan kesehatan mentalnya hanya atas nama bakti? Nah, ini membawa kita ke titik krusial terakhir, batasan pengorbanan dan kesehatan mental. Islam sangat menekankan pentingnya afiah, kesejahteraan holistik. Salah satu dari 5 tujuan utama syariat, maqasid syariah, adalah hifz an-nafs, menjaga jiwa. Agama tidak mengajarkan ibadah melalui penghancuran diri.
Jika merawat orang tua, terutama yang punya riwayat hubungan toksik, menyebabkan seseorang depresi berat, merusak rumah tangganya, atau membuatnya bangkrut total, nah di sini prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha berlaku penuh. Mengambil jarak yang sehat secara emosional atau fisik, sambil tetap berusaha memenuhi kewajiban dasar dari jauh jika mampu, bisa jadi adalah tindakan yang dibenarkan untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Itu argumen yang sangat kuat dari perspektif psikologi modern, saya akui, tapi coba kita pertimbangkan ini. Keletihan fisik dan emosi dalam merawat orang tua itu bukan anomali. Itu adalah bagian dari ujian kesabaran. Justru di titik terlemah kita saat kita merasa ingin menyerah, disitulah kualitas bakti kita sedang diuji sebenar-benarnya. Ketika kita lelah, lalu kita bersikap kasar, tidak sabar, atau mengeluh, disitulah potensi durhaka yang sesungguhnya. Solusi yang diajarkan Islam bukanlah menjaga jarak, sebuah konsep yang bisa sangat menyakiti hati orang tua. Solusi Islam itu vertikal, memohon kekuatan dari Allah. Doa dalam surat Al-Isra ayat 24, "Ya Tuhanku, sayangilah mereka berdua." Itu bukan sekedar hafalan, itu adalah permohonan agar Allah menanamkan rasa kasih di hati kita dan memberi kita kekuatan. Jadi solusinya itu spiritual, dengan memperkuat hubungan kita dengan Allah agar mampu hadapi ujian, bukan dengan menurunkan standar bakti dengan dalih menjaga kesehatan mental. Pertanyaannya, kita ini sedang mencari solusi syar'i atau pembenaran psikologis atas ketidaksabaran kita? Yang adil, seimbang, dan sangat manusiawi bagi generasi sandwich. Kuncinya ada pada pemahaman skala prioritas yang jernih, kesadaran akan batas kemampuan diri, dan keberanian mendorong solusi kolektif. Berbakti itu mulia, tapi tujuannya untuk mencapai ridho Allah, bukan dengan cara mengorbankan masa depan anak atau menghancurkan kesehatan jiwa yang juga amanah darinya. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak. Kalau saya tetap pada penekanan bahwa di tengah segala kerumitan kalkulasi finansial dan tekanan psikologis, menjaga adab dan secara aktif menghindari segala bentuk dosa durhaka, sekecil apapun adalah prioritas ruhani yang tidak bisa ditawar. Setiap kelelahan, setiap sen yang kita keluarkan, setiap kesusahan dalam melayani mereka, itu adalah ladang pahala. Kita harus sangat waspada agar tekanan hidup tidak membuat kita tergelincir pada sikap atau ucapan yang dimurkai Allah yang penyesalannya akan kita bawa sampai ke akhirat. Jelas sekali ya. Kedua pandangan ini menunjukkan betapa Islam memberikan kita seperangkat prinsip yang mendalam, tapi tidak memberi jawaban hitam putih yang berlaku untuk semua. Jadi tidak ada satu resep tunggal yang cocok untuk setiap keluarga. Betul sekali. Intinya terletak pada kemampuan kita untuk meramu prinsip-prinsip keadilan, kemampuan diri, skala prioritas, dan yang terpenting, adab yang mulia. Semoga diskusi kita hari ini bisa jadi kerangka berpikir bagi siapapun yang sedang di posisi ini ya, untuk merenung dan menata kembali langkah mereka. Tentu saja, kalau situasinya sudah sangat kompleks dan pelik, kami sangat menyarankan untuk berkonsultasi langsung dengan ulama atau konselor keluarga muslim yang kompeten